Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak terasa kita sudah memasuki Ramadan ke-10 dan kita kembali berjumpa di program tercinta kita Live Interaktif Tarbiyah Islamiyah bersama guru kita Ustaz Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Salam berikan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan semoga kita senantiasa berada di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Pemirsa dan penonton Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dan insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan jawaban dan menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan dan mengambil istifadah dengan guru kita Ustaz Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala, yang mana kita akan membahas seputar tarbiyah Islamiyah, seputar ilmu-ilmu tarbiyah yang ada dalam Islam. Dan alhamdulillah telah bersama kita guru kita Ustaz Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Enggak terasa ya Ustaz, kita udah melewati 10 hari pertama Ramadan Ustaz. Masya Allah. Ya, sekarang hari yang ke-11 ya. Masya Allah. Gimana di sana Ramadan udah 10 hari Ustaz? Ya, alhamdulillah kita setiap hari mengadakan tafsir shaimin bersama orang-orang kampung dan ada kajian sebelum maghrib. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Pendengar Fatwa TV di mana pun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi antum semua untuk bertanya secara langsung kepada kami melalui 2 cara. Yang pertama bisa melalui WhatsApp call di nomor 0821 7000 6087, atau Anda bisa bertanya melalui via telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087. Kami ulangi, Anda bisa bertanya secara langsung kepada guru kita Ustadz Nafi Zainuddin LCMHI Hafizahullah Ta'ala dengan 2 cara. Yang pertama, Anda bisa bertanya melalui WhatsApp call di nomor 0821 7000 6087, atau Anda juga bisa bertanya via telepon satelit kami di nomor 0331 5440 5446 087. Sebelum kita mendengar jawaban dan menyimak faidah-faidah dari guru kita Ustadz Nafi Zainuddin LCMHI, sebelum hal tersebut mari kita mendengarkan faidah singkat di pagi hari ini dari beliau. Kepada beliau tersilakan. Fadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pemirsa Fatwa TV azanillahu wa iyyakum, di bulan yang penuh dengan barakah ini alhamdulillah kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya bulan yang barakah ini kita terbawa biidnihi ta'ala untuk memperbanyak amal saleh. Sebelum kita tidur, bangun tidur, sampai kita tertidur kembali, bisa kita penuhi dengan amalan-amalan saleh yang sangat banyak. Sebelum sahur kita bisa tahajud dan istighfar. Di waktu sahur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Selepas itu kita salat subuh secara berjamaah dan menjaga jamaah salat 5 waktu. Siang hari bulan Ramadan dipenuhi dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa. Kemudian kita berbuka. Setelah berbuka kita melakukan salat maghrib, salat isya, salat tarawih. Artinya ada siam, ada qiyam, dan ada amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan kebiasaan ini adalah salah satu sifat yang menunjukkan betapa kita mampu mengelola diri kita biidznillah ta'ala untuk semakin baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia-manusia yang lebih mulia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada para malaikat. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi, dan para makhluk yang di sisinya yaitu para malaikat la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yatahassarun dan wala yastahsirun, dan mereka tidak merasa lelah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan di siang hari, tidak merasa letih dengan ibadah tersebut. Nah, kemuliaan yang ada para malaikat ini adalah salah satu contoh yang diberikan di dalam Al-Quranul Karim, dan manusia bisa mempola dirinya biidznillah ta'ala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya seluruh amalan saleh adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana malaikat bertasbih di malam dan siang hari, manusia bisa berzikir di malam dan siang hari dengan berbagai amalan ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam sebagian ayat mensifati mereka yang tidak sombong di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia, ya, ada Al-Masih, ya, dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu al-malaikah al-muqarrabun. La yastanghifal masihu an yakuna abdan lillahi, ya, walal malaikatu al-muqarrabun. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa meningkatkan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan di bulan yang mulia ini semoga menjadi pola yang baik kelak setelah Ramadan selesai di bulan-bulan berikutnya. Allahumma amin. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Semoga kita senantiasa menjaga ketaatan kita di bulan Ramadan, Ustaz. Amin, Allah amin. Nah, Ustaz, kita jazakumullah khair, Ustaz, wa barakallahu fikum atas nasihat pada pagi hari ini, Ustaz. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan dari web, Ustaz. Nah, pertanyaan itu ada dari MTAIS Jambu Keling. Pertanyaannya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga para Ustaz Asatizah dan Fatwa TV Fatwa Himpunan Al-Irsyad hafizakumullah dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Pertanyaannya, selaku guru di pondok pesantren, kami sering dilema di saat mau pergi menuntut ilmu karena kewajiban kami di pesantren begitu banyak. Mohon berikan tips kepada kami, Ustaz, agar kami tetap bisa menuntut ilmu dan tidak meninggalkan kewajiban kami di pondok pesantren. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang selalu menyertai kehidupan seorang muslim, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan selain Nabi, ya? Maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu selalu melekat di setiap keadaan, ya. Karenanya pekerjaan yang menjadi profesi kita tidak menjadi halangan untuk kita menambah ilmu dan mempelajari ilmu, ya. Apakah seorang berprofesi sebagai bisnis, ya, sebagai
dokter, sebagai pelajar, sebagai pengajar, ya, semuanya tetap terkena kewajiban untuk itu. Dan sebagaimana yang ditanyakan, sesungguhnya permasalahannya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang pertama, yang kedua adalah mengatur waktu. Adapun memanfaatkan waktu, maka setiap orang mempunyai kesibukan, ya, dan kesibukannya macam-macam. Ya, tidak hanya pengajar yang punya kesibukan, ya, seorang yang bekerja di jalan, dia punya kesibukan, bahkan mungkin lebih tidak kondusif lagi untuk belajar ilmu, ya, karena dalam mungkin cuaca yang panas, ya, dalam suasana yang kurang fokus dan seterusnya. Adapun ketika kita mengajar, maka banyak sekali sebenarnya cara untuk kita bisa memanfaatkan waktu. Sebagai contoh, kita adalah seorang pengajar materi umum, ya, materi umum misalnya bahasa Indonesia. Tentu kita bisa melihat tema yang akan kita ajarkan, dan tentu tema tersebut sedikit banyak pasti bisa kita hubungkan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah dia sedang akan mengajar materi yang terkait dengan peribahasa atau pantun. Kita bisa mengambil momen tersebut, sebuah contoh misalnya syair atau isti'nas dari nazam para ulama misalnya, yang terkait dengan tema tersebut. Maka sambil mengajar kita pun belajar. Jadi memanfaatkan waktu ini adalah hal yang memang harus dilakukan. Para ulama seperti diceritakan Syekh bin Baz dahulu, rahimahullahu ta'ala, kemanapun melakukan perjalanan, ya, maka beliau selalu meminta kepada yang menemaninya untuk membacakan sebuah kitab. Ya. Jadi selama perjalanan dalam kendaraan, ya, beliau selalu mendengarkan bacaan-bacaan kitab sebagai thalaban lil ilmi dan murajaah kepada ilmu. Sebagian di antara mereka justru menyelesaikan tulisan-tulisan di dalam safar, ya. Misalnya Syekh Ali hafizahullah rahimahullahu taala, ya, kita lihat beliau di dalam perjalanan-perjalanan sambil membawa koreksian tentang buku-buku yang beliau sedang tulis, dan dalam perjalanan tersebut beliau memanfaatkan untuk hal tersebut. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita cara memanfaatkan waktu, ya, waktu yang sama, waktu yang dalam bekerja, kemudian tentunya di sela-sela itu kita bisa manfaatkan di dalam thalabul ilm. Perkara yang kedua adalah bagaimana kita mengatur waktu, ya. Adapun mengatur waktu, kita bisa bagi waktu tersebut menjadi misalnya waktu bekerja, ya, waktu bersama keluarga, waktu sendiri, ya. Sebagian ulama juga melakukan seperti itu, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan kepada istrinya, saya minta izin untuk waktu dari maghrib sampai isya tidak kembali ke rumah, saya akan murajaah mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Dan begitulah mereka mengatur, ya, sehingga 24 jam ini akan efektif dan berdaya guna, karena yang pertama kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua adalah kita bisa mengatur waktu, memanage sehingga ada waktu yang dikhususkan untuk talabul ilm, dan sisa waktu kita bisa gunakan untuk melakukan aktivitas yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz, Masya Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, Masya Allah telah tergabung kepada kita penelpon pertama, Bapak Rustam dari Solo. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Pak. Masalah salat sunat rawatib sebelum. Maaf Bapak, apaan Bapak? Suaranya terputus-putus Bapak. Suara Bapak putus. Nah, halo. Halo, suaranya putus Pak. Ya.
Masih. Ya, ada sudah jelas? Nah, siap. Nah, silakan Ah. Bapak. Begini Ustaz, dalam surat rawatib sebelum asar dan isya, saya tidak ada salatnya. Kemudian asar itu termasuk salat Nabi pernah mengeluarkan surat Afwan, Bapak, suaranya terputus kembali, Bapak. Subhanallah. Halo? Ya. Halo? Oh. Ya, silakan, Pak. Oh, qadarullah terputus. Mungkin Bapak Rustam bisa menghubungi kembali operator kami karena jaringannya terputus. Nah, barakallahu fikum. Sembari menunggu penelpon kembali terhubung, Ustaz, kita membacakan pertanyaan dari web kembali, Ustaz. Itu pertanyaannya dari hamba Allah. Ustaz, saya sebelumnya adalah alumni Pondok dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, tetapi masih ziyadah dan memungkinkannya. Dan mungkinnya baru beberapa juz saja. Tapi sebenarnya saya belum siap menyandang gelar hafizah tersebut karena saya mengejar juz 30 juz ini karena disuruh orang tua juga, Ustaz. Dan sekarang saya sekuliah dan ternyata benar Ustaz, saya belum bisa menjaga hafalan saya. Pertanyaannya apa yang harus saya lakukan sekarang, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, fikum barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Ya. Hafalan Al-Qur'an adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ba'dallahi azza wa jal, karena ijtihad seseorang ketika dia menghafalnya sehingga apa yang diperolehnya sesungguhnya adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa, ya. Dan di dalam hadis dikatakan al-mahiru bil qur'ani ma'as safaratil kirami al-bararah. Orang yang hafal Al-Quran, mahir dalam hafal Quran, yakni maka dia itu bersama malaikat-malaikat yang baik. Dan tidak setiap orang mempunyai kemampuan dan diberikan taufik untuk kemudian menghafalkan 30 juz, ya. Apalagi tadi disifati Masya Allah, ya, sedang melakukan itqan terhadap hafalan tersebut dan ziyadah dan berusaha untuk setoran dan seterusnya, ya. Ala kulli hal bahwa ini nikmat dan setiap nikmat itu harus dijaga, ya. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka kita menjaganya. Al-Quran dijaga, Al-Hadis dijaga, ilmu dijaga, ya. Demikian pula dengan yang terkait dengan hifdzul Quran, meskipun ditunjukkan kepada kita agar mengucapkan nusina, ya, kami dilupakan terhadap beberapa ayat, ya. Maka itu sesungguhnya adalah sebuah isyarat bahwa ada keharusan untuk kita terus menerus menjaga, ya. Apalagi ini adalah sebaik-baik, ya, kalam yang dihafalkan oleh seseorang, sebaik-baik kalam yang harus dipahami sebelum seluruh perkataan, ya. Oleh karenanya yang pertama kali harus dilakukan harus tertib murajaah, ya. Terganggu kuliah atau terganggu aktivitas yang lainnya, ya, insya Allah para penghafal Al-Quran sudah tahu, ya, sudah memahami kapan dia harus murajaah dan bagaimana dia harus memurajaah. Sebagai contoh, bahwa di dalam satu hari tidak kurang murajaah 5 juz dan seterusnya, ya. Maka itu dia bisa atur waktunya, ya.
seandainya dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan kuliah, maka seperti pertanyaan sebelumnya, kita bisa memanfaatkan misalnya waktu-waktu sholat. Setiap sholat 5 waktu pasti seorang muslim dan muslimah akan sholat. Ya. Dan kalau dia benar-benar memanfaatkan waktu di sela-sela sholat wajib tersebut, ya mungkin hanya akan membutuhkan waktu setengah jam untuk dia membaca beberapa juz, dan hal itu dia kemudian bisa atur bagaimana dia melakukan murajaah pekanan, ya. Kadang dia harus berkunjung kepada teman-temannya yang sesama penghafal Al-Quran untuk saling menguatkan dan seterusnya. Ala kulli hal, bahwa yang harus dilakukan pertama tetap menjaga Al-Quran. Itu sebaik-baik karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, yang diberikan taufik untuk menghafalkan Al-Quran. Adapun yang berikutnya adalah apakah bertentangan dengan kegiatan kuliah, ya. Tadi mungkin tidak disebutkan di mana dia kuliah, tetapi yang jelas bahwa apapun yang kita lakukan sebagai sesuatu yang baru, ya, sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang baru atau kegiatan yang baru, jangan sampai kemudian merusak sesuatu yang paling mahal yang sudah kita punya, ya. Kita bisa melakukan manajemen, ya, agar apa yang sudah didapatkan itu kemudian tidak terlupa begitu saja. Contoh misalnya, ya, selain tadi yang sudah disebutkan, maka kita perlu dengan cara mendengarkan saja. Misalnya kalau dia tidak melakukan murojaah sendiri, ya, di waktu-waktu tertentu dia lakukan murojaah dengan mendengarkan Al-Quran, ya. Maka dengan seperti itu insya Allah akan sangat membantu, ya. Jadi nasihat secara umum adalah bagaimana kita bisa benar-benar menyatukan antara kegiatan kita yang baru dengan sesuatu yang paling berharga yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair Ustaz atas nasihatnya, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah kembali terhubung kepada kita penelpon selanjutnya Ustaz, Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya Bu, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, jika kita memberi sesuatu kepada anak, kemudian anak minta lagi, terus kita bilang, tapi tadi udah dikasih, apakah jawaban seperti ini termasuk mengungkit-ungkit pemberian? Syukran Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ibu, maaf Bu, bisa diulang kembali pertanyaan Ibu, terputus tadi, agak terputus. Jika kita memberi sesuatu kepada anak, kemudian anak minta lagi, terus kita bilang kepada anak, tapi tadi udah dikasih. Nah, apakah jawaban seperti ini termasuk mengungkit-ungkit pemberian yang dapat menghapus amal, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan jelas tadi Ustaz? Baru sepotong tentunya, tapi berkisar tentang pemberian kepada anak, kemudian anak meminta lagi, kemudian si ibu misalnya mengatakan tadi kan sudah dikasih dan seterusnya. Ya, tentu kita belum mendapatkan substansi dari pertanyaannya, walaupun mungkin kita bisa sampaikan. Pertanyaannya tadi ini Ustaz, apakah itu termasuk mengungkit kebaikan Ustaz kita? Oh ya. Baik, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Mengungkit kebaikan pada pemberian atau pada kasus anak seperti itu, tentu maksudnya bukan seperti yang dilarang, karena biasanya seorang yang
sedang memberi anaknya, tidak memberikan lagi, bukan karena dia tidak mau memberi, tetapi karena melakukan edukasi dan seterusnya, ya. Jadi pemberian kepada anak tentunya adalah sesuai dengan kebutuhan, ya. Tidak semua anak kita samakan pemberiannya. Memang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, i'dilu baina auladikum, ya. Beradillah dalam memberikan pemberian kepada anak-anak kalian. Ada hal yang kaitannya dengan nafkah, ya. Ya, dan itu ukurannya juga sudah jelas, karena nafkah yang wajib kepada anak-anak terkait dengan makanan, terkait dengan pakaian, terkait dengan tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah pemberian sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Walaupun hadiah tentu tidak semuanya bisa kita samakan dalam hadiah itu. Kita samakan diberi, tetapi proporsional, misalnya berdasarkan kebutuhan, ya, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin dan seterusnya. Namun bisa dilakukan dengan cara bimithlin, yakni sesuatu yang serupa, ya, atau sesuatu yang kira-kira mempunyai kemiripan, ya. Misalnya seorang anak perempuan, dia diberi gelang katakanlah, kemudian anak laki-laki diberikan jam tangan misalnya, maka itu adalah sesuatu yang serupa. Hal yang ditanyakan tadi kadang-kadang mungkin kasusnya adalah kasus-kasus terkait dengan makanan misalnya, atau jajan misalnya mungkin, ya. Tapi biasanya maksudnya orang tua adalah mendidik, bukan artinya mungkin nikmat sebagaimana yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas nasihat dan penjelasannya Ustaz, Masya Allah. Nah Ustaz, dan kita selanjutnya kembali ke web Ustaz. Ternyata kembali terhubung kembali Ustaz, Bapak Bustam. Penelpon selanjutnya Bapak Bustam dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya. Begini Ustaz, Ya. masalah salat sunat rawatib sebelum asar dan sebelum isya Ustaz. Ya. Halo? Ya. Nah. Masuk Pak, Halo? silakan masuk. Ya. Masalah salat sunat rawatib sebelum asar dan sebelum isya. Ya. Nah, ada yang mengatakan begini Ustaz, tidak ada salat sunat rawatibnya. Nah. Tapi ada yang mengatakan salat itu salat sunat rawatib ghairu maqad. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Apakah boleh kita kerjakan atau tidak? Nah. Ini selanjutnya Ustaz. Jelas Ustaz? Jelas ya. Jelas. Masuk. Jelas. Ya. Selanjutnya Ustaz, masalah zikir pagi Ustaz. Ya. Nabi SAW waktu pulang ke rumah, istri beliau kan masih berzikir. Kata beliau ajarkan wirid yang pendek, seperti subhanallah wa bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsi, dan seterusnya Ustaz. Apakah itu bisa digabung dengan kalau kita wirid zikir pagi, bisa ditambah dengan itu Ustaz? Atau kapan dibaca itu? Kemudian juga zikir sebelum tidur Ustaz, Nabi juga mengajarkan kepada anak beliau setiap lima supaya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, seterusnya Ustaz 33 kali, untuk meringankan beban dari kehidupan sehari-hari. Boleh juga kita tambahkan zikir itu kepada zikir sebelum tidur Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Yang pertama adalah tentang salat sunnah rawatib dan bukan rawatib. Ya. Ada beberapa salat sunnah, ya, yang dikerjakan baik qabliyah ataupun ba'diyah, ya, sebelum salat fardu ataupun setelah salat fardu. Namun tidak semuanya disebut dengan rawatib, ya. Karena sifat pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan fadilah yang berbeda, ya. Misalnya 2 rakaat sebelum maghrib, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rahimallahu man rakaatain qabla al-maghrib atau kama qala sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Tapi apakah itu termasuk dalam rawatib? Tidak, karena yang rawatib adalah yang ba'dal maghrib. Kemudian salat baina kulli adzanain, ya, setiap rakaat atau 2 rakaat antara satu salat dengan salat yang lainnya. Maka itu juga salat sunnah, akan tetapi bukan termasuk yang rawatib. Demikian juga dengan 4 rakaat salat asar, ya, ada sunnahnya, akan tetapi tidak termasuk rawatib yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu dibedakan antara 2 salat sunnah tersebut. Semuanya sunnah, ya, akan tetapi ada yang disebut dengan rawatib, ya, ada yang tidak disebut dengan rawatib. Ya. Ini terkait dengan salat sunnah. Adapun terkait dengan zikir, ya. Zikir sabah wal masa, ya, sebagaimana diajarkan kepada kita, itu adalah dari istiqra. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca itu di pagi hari, membaca itu di petang hari, kemudian terkumpulkan, ya, oleh para ulama, ya, zikir-zikir yang diucapkan di pagi hari dan di petang hari. Zikir-zikir yang diucapkan di pagi hari dan juga di petang hari tentu saja apabila dibaca secara lengkap, ya, dan pada waktu yang sudah disyariatkan, maka itulah yang dikehendaki. Tapi bukan berarti semuanya harus dibaca setiap hari. Artinya kalau orang tidak bisa membaca secara lengkap setiap hari, baik pagi ataupun sore, ya, dia membacanya hanya sebagiannya saja, ya, kemudian dia beraktivitas sehingga dia tidak melengkapi zikir tersebut, maka dia tetap mendapatkan nasibun minal ajri, tetap mendapatkan bagian dari pahala, wallahu taala alam. Demikian. Kemudian yang berikutnya adalah zikir-zikir yang dilakukan atau disebutkan pada waktu-waktu tertentu, maka sesuai dengan waktu-waktunya, dan juga zikir-zikir yang bebas, yang mutlak, artinya yang diucapkan kapan saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allahu taala alam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali terhubung kepada kita Ustaz. Penelpon selanjutnya Ibu Iis dari Bandung. Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya Ustaz. Ya Ibu, silakan. Begini, di sekitar rumah saya ada satu keluarga yang sangat-sangat membutuhkan. Karena itu ditinggal pergi suaminya dan punya anak satu, ya. Saya tuh sering sedikit-sedikit membantu, ya, apalagi di Ramadan ini. Tetapi orang itu kadang puasa gitu, tapi kadang-kadang sholatnya bolong-bolong, terus belum menutup aurat gitu. Saya sering membantu. Apakah bantuan saya ini dapat pahala enggak ya? Kalau misal saya sering membantu buat buka puasa gitu dan lain-lainnya. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidi al-awwalina wal akhirin. Inna minan nasi mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Bahwa di antara manusia ini ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Dalam kasus ini, dalam peristiwa ini, maka yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kebaikan kita kepada orang yang membutuhkan ya, adalah perbuatan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik dia itu adalah seorang muslim atau bahkan non muslim yang membutuhkan, kecuali seorang kafir harbi yang sedang memerangi kita, ya, kita berbeda.
bermuamalah dengan orang tersebut. Tapi secara umum Islam mengajarkan seperti itu, ya, kepada siapapun, ya, terutama terkait dengan orang yang benar-benar membutuhkan kebutuhan dasar, kebutuhan asasi, yaitu apa? Makan, ya, minum, sebab-sebab kehidupan. Orang sakit, ya, orang sakit atau orang jatuh di jalan, ya, kita tidak akan tanya dulu siapa dan bagaimana kebiasaannya, maka kita akan langsung tolong, karena menjaga jiwa adalah bagian dari apa yang dikehendaki di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik kepada siapapun sesungguhnya adalah kebaikan. Bahkan sebagian sahabat ridwan alaihim ajmain diriwayatkan mereka mengirim hadiah kepada saudara-saudara mereka yang masih musyrik dan seterusnya. Dihubungkan dengan hadis yang saya bacakan di awal, bahwa apabila kita mengambil momen tersebut sebagai bagian dari dakwah kita, ya, biasanya orang yang membutuhkan kita dalam arti ada keterkaitan, mungkin melalui bantuan atau mungkin melalui pekerjaan dan yang lainnya, dia akan banyak mendengarkan kita, ya. Apalagi orang tersebut memang dasarnya baik. Orang yang mungkin enggan sebenarnya dalam kebiasaannya untuk mendengarkan nasihat, tapi pada momen-momen tersebut, ya, dia akan mendengarkan, ya, dia minimalnya dia akan diam. Nah, kalau dalam kasus tadi bahwa orang yang kita bantu terkadang meninggalkan sholat, ya, terkadang mungkin bahkan tidak puasa, ya, dan seterusnya, sebenarnya kalau dilihat dari perbuatannya itu sangat berbahaya, ya, karena terkait dengan sholat, ya, khususnya adalah sholat 5 waktu. Para ulama sangat keras di dalam masalah ini, ya. Adapun masalah puasa tentu juga demikian. Pada dasarnya orang tidak melaksanakan rukun Islam, ya, ini sangat mengancam keimanannya, ya. Tapi berbeda kondisi-kondisi mereka. Kalau kita lihat masyarakat kita bahkan tidak mengerti rincian dari hukum meninggalkan sholat misalnya, ya, meninggalkan puasa. Secara umum mereka tahu bahwasanya itu haram, tetapi menganggap sebuah sebab menjadi uzur untuk dia meninggalkan puasa dengan sangat mudahnya. Katakanlah sakit sedikit kemudian langsung tidak puasa, atau karena bekerja sedikit kemudian meninggalkan puasa. Nah, itu adalah ketidaktahuan dan kejahilan-kejahilan yang ada pada mereka. Kita bisa manfaatkan hal ini untuk mendakwahi mereka, ya. Dan Allah sudah bukakan, ya, bertangga, dia membutuhkan kita, kita juga diterima oleh dia, ya, sambil kita berikan nasihat-nasihat tentang pentingnya sholat 5 waktu, tentang pentingnya siam Ramadan, sehingga pahala kita tidak hanya pahala menolong dari sisi materi, bahkan yang lebih dari itu adalah semoga dia mendapatkan petunjuk dengan sebab kita. La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humuri an-na'am. Kalau engkau bisa memberikan petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik dari unta merah. Allahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, wa jazakumullah khair Ustaz atas nasihatnya. Kembali kita terhubung kembali Ustaz. Penelpon selanjutnya Bapak Saleh Haji dari Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, pertanyaannya, tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini di bulan Ramadan ini Ustaz, sekolah-sekolah umum itu memanfaatkan bulan Ramadan ini, ya, untuk menambah pengetahuan agama bagi siswa-siswanya. Itu adalah melakukan pesantren kilat Ustaz. Jadi beberapa hari begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pesantren kilat yang efektif Ustaz?
dalam sekolah-sekolah umum mengadakan pesantren kilat itu tersebut. Pada pesantren itu apa materi apa yang penting seperti itu. Begitu pula bagaimana cara penyampaian materi-materi itu pada pesantren kilat sehingga efektif seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Mengorganisasikan suatu kegiatan adalah bagian dari suksesnya kegiatan tersebut. Ya. Ini adalah pengorganisasian dalam istilahnya umum ya, dalam apa saja ya. Jadi kegiatan apapun jika ada pertama adalah perencanaan ya. Kemudian yang kedua adalah implementasi atau pelaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dan juga feedback ya. Maka demikian pula dalam melakukan kegiatan pesantren kilat ini ya. Bahkan dalam dakwah, dalam segala hal ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan ya, ada monitoring dan kemudian ada evaluasi. Itu selalu seperti itu dalam seluruh kegiatan, dan itu adalah salah satu cara insyaallah taala untuk mengawal kegiatan tersebut hingga mencapai tujuannya. Nah, yang kedua tadi adalah yang penting adalah penetapan tujuan. Jadi apa tujuan dari pesantren kilat tersebut? Harus jelas. Apakah tujuannya hanya ya misalnya mengisi waktu ya, atau tujuannya adalah menambah pengetahuan tertentu, atau tujuannya adalah agar mereka misalnya mempunyai semacam persiapan untuk masuk pesantren, karena sebagian pesantren kilat punya tujuan seperti itu. Jadi penetapan tujuan ini di awal akan menjadikan kita lebih fokus terhadap cara untuk mencapainya. Jadi kalau sudah ditetapkan tujuannya, baru kemudian kita berbicara tentang cara untuk mencapainya. Kita ambil contoh bahwasanya pesantren kilat tersebut tujuannya adalah menambah pengetahuan agama. Baik, menambah pengetahuan agama. Tentu kita harus klasifikasi ya, siapa peserta pesantren kilat itu. Misalnya ada kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Maka apa yang akan kita sampaikan di kelas 6 terkait dengan kurikulumnya tidak sama dengan apa yang akan kita sampaikan di kelas 5, tidak sama dengan apa yang akan kita sampaikan di kelas 4, atau bahkan bisa jadi memang pengetahuan yang sama karena semuanya belum dapat. Ya. Contoh pengetahuan yang baru, misalnya kita ingin mengenalkan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam. Kenapa? Karena dalam sejarah itu sedikit disebutkan misalnya. Maka kita tidak akan mengulang materi yang sudah ada di sekolah. Misalnya di sekolah pasti sudah ada materi bagaimana misalnya kelahiran Nabi, bagaimana dakwah di Mekah, bagaimana Nabi berhijrah, bagaimana Isra Mi'raj. Kira-kira materi yang lain apa yang belum mereka dapatkan. Nah, itu adalah membuat kurikulumnya sehingga mencapai dari tujuan yang akan kita tuju pada kegiatan tersebut. Tujuan yang berikutnya adalah yang penting mereka ini mengisi waktu dengan baik, karena tidak perlu materi-materi yang dalam misalnya, sebab mereka ini mau aja ke pesantren kilat ini sudah alhamdulillah. Ya berarti kegiatannya kita atur, bahwa kegiatannya mungkin tidak semuanya misalnya pengisian materi sehingga dia bosan ya. Ada permainan-permainan yang boleh, ada baca Quran bersama, ada salat duha ya. Dan ada misalnya yang ringan adalah tahsin al-Fatihah misalnya. Mungkin diyakini bahwasanya ini al-Fatihahnya insya Allah hafal semua, tapi mungkin lebih baik kalau cara membacanya dengan benar. Itu menarik buat mereka ya, ringan, mereka tidak merasa terbebani
ya, tapi berjalan. Ya. Kemudian kaitannya dengan metodologi. Ya. Setelah kita berbicara tujuan tadi, kemudian sedikit kita berbicara tentang cara yang lebih spesifik lagi adalah metodologi penyampaian. Metodologi penyampaian terhadap anak-anak tentunya berbeda dengan kepada orang dewasa. Ya. Kepada anak-anak itu lebih dominan misalnya melalui permainan yang mubah, yang dibolehkan. Lebih dominan misalnya kepada bercakap-cakap, tidak ceramah ya seperti ini ya, sehingga mungkin ngantuk, mungkin bosan ya, atau dia bisa seling-seling ya, selang-seling misalnya dalam waktu 1 hari 1 malam itu pengisian materi itu berapa kali. Ada mungkin sedikit materi yang diminta sangat keseriusannya, ada materi yang sedang, ada materi yang ringan. Itu adalah metodologi. Nah, kalau sudah ditetapkan tujuan, sudah ditetapkan cara untuk menyampaikannya, maka dimonitoring. Selama 3 hari misalnya pesantren kilat, ada penanggung jawab yang selalu monitoring, memperhatikan ya kegiatan, dilihat anak-anaknya antusias apa tidak dan seterusnya. Maka itu semuanya nanti akan menjadi bahan evaluasi, perbaikan. Dan di akhir itu adalah feedback, mungkin komentar masing-masing, sehingga bisa digunakan untuk merancang kegiatan serupa di tahun berikutnya. Jadi penetapan tujuan di dalam hal ini penting. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair Ustaz atas nasihat dan jawabannya Ustaz, Masya Allah. Tak terasa Ustaz telah berlalu bersama kita 1 jam Ustaz, Masya Allah. Tak terasa penelpon tadi adalah penelpon terakhir Ustaz, Masya Allah. Penelpon terakhir dan juga penutup pertanyaan kita pada live interaktif kali ini Ustaz, Masya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khair Ustaz atas waktu yang telah antum berikan dan faedah-faedah yang sangat Masya Allah sekali pada pagi ini Ustaz. Dan semoga Allah menjaga antum dan memberkahi apa yang telah antum berikan kepada kami dan kami bisa mengamalkannya Ustaz. Allahumma amin. Nah, Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Nah, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun anda berada, tak terasa telah berada di ujung acara perjumpaan kita. Dan juga kami mengajak antum semua untuk menyaksikan program lab interaktif selama bulan Ramadan, yaitu menjaga iman bersama guru kita Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Selasa pukul 10.00 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai anda lewatkan dan jangan sampai lupa memberikan pertanyaan terbaik anda. Dan juga di bulan Ramadan ini waktunya kita berlomba-lomba dalam bersedekah, beramal saleh dan memperbanyak sedekah kita. Dan makanya dan daripada itu kami mengajak anda semua untuk bertahun membantu berlangsungnya dakwah kita dengan memberikan donasi terbaik antum di rekening yang telah ada di layar kaca antum. Nah, saya kru Fatwa TV host yang membawa acara pada pagi hari ini mewakili kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair atas waktu yang telah antum berikan, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Barakallahu lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami